Iya, dan masih di Silat Silat Award Award 2019. Dan untuk di Silat Misteri malam hari ini, di mana Gus Soleh ini lagi mencoba menggambarkan sosok makhluk astral yang pernah mencoba menghantui Trio Macan pada saat manggung. Ya, Oke. Aku jadi merinding nih kalau begini-begini. Nah, ini sambil nunggu kita pengen tanya sama Trio Macan sendiri. Emang seperti apa sih kejadian yang pernah kalian alami? Kejadiannya itu setelah manggung, itu 2017. 2017 di Indonesia Timur lah pokoknya. Setelah manggung kita mau nyebrang ke kota, karena itu di pulau kan. Jadi turun naik gitu ya? Iya, setelah panggung itu jam 12 malam 12 malam. Udah gak ada kendaraan lagi, kita aja dari panggung ke pinggir laut, bukan dermaga karena gak ada dermaga, itu jadi semak-semak apa namanya? Kayak hutan bakau. Hutan gitu. bakau yang dibelah gitu buat naik kapal itu aja naik pick up, naik kendaraan pick up karena nggak ada mobil lagi kan di situ. Nah di situ tiba-tiba pas kita mau naik kapal kaki Caca nggak bisa jalan. Dua-duanya total gitu nggak bisa jalan? Iya lumpuh. Benar-benar lagi berdiri nggak apa-apa lagi ngobrol cuman ngedumel aja gitu kok. Mereka duluan naik kapal, kita kan tamu di sini gitu. Cuman ngedumel gitu dalam hati. Kok kita tamu kok nggak dihargain gini sih? Terus jatuh, bruk, nggak bisa jalan, udah. Terus digendong? Iya dibopong, tapi yang peka si Lia sama Dara yang tahu kalau itu tuh bukan karena fisik tapi karena sesuatu gitu. Makanya kakinya nggak bisa jalan. Nah, gitu. kalau dari penglihatan Furi sendiri, Furi ini kan memang menggunakan boneka untuk sebagai medianya ya, untuk berkomunikasi. Apa yang terjadi dengan Trio Macan ini sebenarnya gimana sih sosoknya? Kalau dari awal saya lihat Caca ini memang ada genderuwo yang ikut, tapi mungkin frekuensinya nggak terlalu deket ya, cuma sekitar 30%. Tapi kalau yang deket banget kuntilanak sih ada. Jadi ada beberapa? Ada dua gitu. Pasti dia juga sering digangguin Miss Kunti kan, Miss K. Jadi di antara mereka bertiga itu yang paling sering diganggu itu malah Caca ya? Caca. Justru aku yang paling nggak peka di antara bertiga tentang merasakan makhluk atau apa gitu. Paling nggak peka gitu. Nggak peka atau memang gue nggak percaya gitu? Percaya sih, cuman nggak peka aja gitu. Sama cowok juga nggak peka. Furi tapi kenapa ya ada orang yang bisa diikuti, ada orang yang malah nggak diikuti. Kayak Trio Macan mungkin hanya Caca yang diikuti. Itu kenapa? Sebenarnya sih bukan masalah peka atau enggak peka, tapi mungkin kebetulan ada perkataan dari Caca yang agak sedikit menyinggung sosok genderuwo gitu, dan itu bisa terjadi sama siapapun gitu. Mungkin bercandanya agak kelewatan sedikit gitu. Mungkin cara lagi ngobrol ketawa bercandanya ya. Gitu, karena di tempat-tempat angker yang baru kita kunjungi kan semestinya kita juga pas datang pamit dulu. Permisi kayak gitu ya. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat Gus Soleh sendiri masih mencoba menggambar tapi kita belum mengerti ya. Ini kayaknya gambar setengah-setengah ya. Nanti kita akan tanyakan ya. Yang begini ini yang bikin penasaran nih biasanya. Iya ini, karena memang yang digambarkan oleh Gus ini adalah sosok yang dimaksud oleh Caca. Kenapa kami harus terus tanya-tanya? Karena sambil mendengar Caca, Gus langsung mencoba menerawang ya. Kira-kira sosok makhluk yang menghantui Trio Macan ya. Lia, kalau Lia sendiri saat berada di situ, Lia yang paling peka. Dan waktu itu yang diliatin. Jadi posisinya itu pas sempat yang kita tuh perahunya tuh nggak jalan-jalan, hampir sejam. Tapi ya cuman padahal jam 12 malam. Jam 12 malam dan anehnya tuh mesinnya nggak bisa nyala. Sampai akhirnya kita didorong banyak orang sampai ke tengah. Nah pas di tengah mau pertengahan di lautan itu, sosok itu muncul ngelihat itu di belakangnya Caca pas. Dan itu dibilang kayak buto, tahu buto nggak sih? Buto atau genderuwo. Itu aku nggak tahu tapi dilihat dari raut mukanya itu kayak memang marah. Matanya tuh merah. Jadi seolah-olah memang karena mungkin tersinggung atau kitanya yang kurang sopan gitu. Salah ucapan yang bikin memang makhluk tersebut tersinggung gitu. Nah, kalau kita lihat di sini mungkin Gus bisa kita mulai menanyakan sosok yang di sini.
yang Oke. dilukis oleh Mas Gus. Ruben ya. Silakan Gus. Ini sosoknya memang Ya. saya lihat memang sangat luar biasa kekuatannya. Ini sebenarnya ada sosok dua yang mengikuti beliau dari trio macan ini. Cuman saya ambil satu sikap bahwa ini kekuatannya yang sangat luar biasa adalah sosok genderuwo. Ya, kalau orang Jawa bilang, cuman kalau di daerah lain mungkin beda. Ya, ini matanya sangat merah dan sangat luar biasa kekuatannya ketika dia menyorot, dia melihat seorang gadis, seorang yang memang dia pertama tidak suka, tapi ternyata ketika dia dendam, dia sengaja untuk melukai, tapi akhirnya dia melihat sosok perempuan itu, nanti dia akan jatuh cinta. Gus, Oke. apakah sampai saat ini sosok tersebut masih bersama dengan Caca? Kalau dari resi dua energi yang saya tangkap di sini, sosok ini selalu mengikuti kemanapun Mbak Caca beraktivitas, dan juga Mbak Lia juga sering dihantui rasa-rasa takut karena keberadaan sosok makhluk ini. Oke. Gus. Baik. Terima kasih Gus untuk pencerahannya. Bagaimana apa yang diceritakan oleh Trio Macan, ternyata inilah sosok yang sampai sekarang masih mengikuti mereka. Kak Ya. Ruben, tapi Ya. ini mungkin gak sih Gus atau Furi bisa kasih cara atau jalan keluar supaya Ya. Caca mungkin bisa berhenti diikuti? Iya. Singkat saja apa gimana? Cara menghilangkan yang cepat ya, air kelapa hijau, jeruk purut oke lah, oke. Tapi yang paling penting adalah taat beribadah itu aja. Itu ya. Karena kan kalian juga sering kemana-mana. Ibadah jangan putus kalau bisa ya.